Rasul baca, beliau sebagai habibullah dan beliau tidak sombong. Nah, kalau sekarang ada orang yang menghakimi dan ternyata sombong, itu tidak pantas. Karena Rasulullah sendiri menyatakan, anak Allah. Kalau sekarang banyak orang menghakimi tapi ternyata sombong, sedangkan kesombongan itu dibenci dia bukan habib ya seperti itu. Kemudian kamu menghakimi ternyata mabuk, makanya doa apa? Juga dijamin katanya dia bukan habib ya seperti itu. Ya, dia sombong dengan rasanya merasa suci. Padahal Rasulullah tidak memperkenankan hal itu. Rasulullah yang seorang habibullah saja tidak mau. Kenapa sekarang keturunan Rasulullah aku sebagai habib kemudian tidak pantas, tidak pantas. Kemudian Rasulullah SAW belajar, tetap belajar kepada malam Jibril. Padahal Rasulullah lebih mulia dari malam Jibril. Bahkan Rasul pernah mendahului malam Jibril ketika mengucapkan wahyu. Rasul sudah tahu gitu, didahului oleh Rasulullah, ditegur oleh Allah terus akan kepada gurumu meskipun Jibril itu bahwa kamu dan harus di sana belajar in ayat jamaah maupun meskipun sesungguhnya kami yang mengumpulkan itu dan kemudian membacanya dengan tulisan Jibril melalui Jibril. Artinya Rasulullah sudah dikumpulkan, sudah dimasukkan intisari Al-Quran ini pada satu benar bersihkan dan dimasukkan cahaya. Sehingga ketika Jibril menyampaikannya ada beberapa banyaknya Rasulullah sebenarnya tidak tahu, ya sudah mengenal itu sudah ada gambaran. Sehingga Rasul beberapa kali pernah mendahului. Akhirnya orang tahu tidak bukan hanya ayat itu saja, ayat yang menyatakan demikian. Artinya apa? Mendidik Rasulullah sebagai Rasulnya kan dan bagi Robi tadi Allah menuntutku mendidikku dengan sebaik pendidikan. Rasul juga belajar. Sehingga kata Rasulullah al-Ibn akan itu mikir dengan cara belajar, harus dipelajari. Itu Habibullah Rasulullah yang benar-benar Habibullah. Ya. Kemudian Rasul juga mengajar. Artinya Pak Sahabat juga belajar. Keluarga Rasul sendiri sahabat Allah bin Umar, sahabat sahabat Allah bin Abbas, sahabat Abbas sama Rasul belajar kepada Rasul, belajar kepada orang, belajar sahabat Abbas ini, belajar kepada Rasulullah, belajar. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, Rasulullah Rasulullah belajar juga kepada Rasulullah, meskipun berapa, itu kan? Kemudian meskipun menantu, Sayyidina Utsman tetap belajar. Kalau teman-teman boleh menantu sampai aja Roma. Itu langsung dekat. Kemudian cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belajar kepada Rasulullah. Keponakan Rasul belajar. Ya, sepupunya Rasul belajar. Saudara Abdullah bin sepupunya Rasulullah belajar. Berarti keluarga orang alim perlu belajar juga masuk ke ayat orang alim. Ilmu bil kasbi bin nasabi dan berharap. Ilmu itu harus dengan perjuangan, usaha, bukan karena nasab. Ada orang berjuang langsung alimkan bohong, enggak ngaji ya bodoh, enggak ngaji ya enggak ngerti, jahil, bahkan bisa jadi jahil rokabul, bodoh kalau gua udah enggak ngaji, ngaku alim, ngaku bodohnya salah. Ngaku sebagai kekasihnya Allah, kekasih Rasulullah salah. Nah, seperti itu. Ini juga nasihat buat saya dan buat keluarga saya. Dari keluarga saya bahkan dulu ada kata begini, keluarga kami kalau nggak bisa keluarga kita kalau nggak bisa ngaji memalukan kita, itu ada ungkapan dari keluarga kami ya. Sesepuh kami sendiri itu berkata, keluarga kita kalau nggak bisa ngaji itu hina, nyerahkan, memalukan, jelek. Itu kata sesepuh orang harus bisa ngaji, harus mau ngaji berarti kan nggak mungkin bisa ngaji tiba-tiba orang turunan ulama harus ngaji. Karena turunan Rasul kemudian langsung bisa alim nggak begitu, tetap harus ngaji. Ada ikhtiarnya. Nanti ketika bersungguh-sungguh ngaji, Allah memberikan hikmah, ya itu sebagai reward. Apakah hikmah rahasia ilmunya
kemampuan menyerap ilmu dengan mudah ada, tapi yang jelas harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Jalannya dulu, ya harus dilakukan perjalanannya. Suluk, makanya Rasul masyarakat khalifah yang akan suluk ini kan secara Allah berkeadilan. Lakukan sebuah perjalanan, sebuah perjuangan, sebuah proses melakukan perjalanan dalam jalan menuju kejagaan itu harus coba dulu orang ini harus sabar.